Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kepada Bapak Ibu rahimakumullah yang saat ini menonton YouTube ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang Dia berikan kepada kita semuanya. Sampai saat ini, hari ini kita masih senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ketaatan dan keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan hati yang tetap istiqomah sampai akhir hayat hidup kita menemukan akhir yang baik, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat salam senantiasa kita berikan, kita persembahkan buat Dia, manusia agung kekasih Allah, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semuanya nanti diizinkan bertemu dengan Dia, dikumpulkan dengan Dia dan orang-orang yang kita cintai yang telah mendahului kita dalam surganya yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sekarang sudah memasuki bulan suci Ramadan di 10 hari pertama. Di sini sedikit aja yang ingin saya sampaikan, ya, yaitu bahwa puasa, kita semuanya tahu puasa itu dalam bahasa Arab disebut asyam atau as-saum, yang artinya secara bahasa adalah menahan diri. Sedangkan secara istilah artinya adalah beribadah kepada Allah dengan menahan makan dan minum dan pembatal puasa lainnya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bapak Ibu sekalian, puasa Ramadan hukumnya wajib sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kemudian juga karena puasa Ramadan itu adalah merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang di situ beliau menyampaikan bahwa Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian menegakkan sholat, kemudian membayar zakat, melaksanakan ibadah puasa, dan yang terakhir melaksanakan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu sekalian, maka mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa. Karena ibadah puasa adalah sebuah kewajiban bagi kita yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya, ya, tidak ada tandingannya dari ibadah-ibadah yang lain. Rasulullah SAW bersabda, ya, kepada Abu Umamah Al-Bahili, yang artinya, hendaklah engkau berpuasa karena puasa itu adalah ibadah yang tidak ada tandingannya, yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai dan Tirmizi. Kemudian Allah juga menyandarkan puasa itu atas dirinya. Jadi Allah menyandarkan ibadah puasa itu atas dirinya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi bahwa setiap amalan manusia itu bagi dirinya kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalas, memberikan pahala baginya. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka mudah-mudahan ini juga menjadi memotivasi diri kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan sungguh-sungguh. Terakhir, saya ingin menyampaikan hikmah yang disyariatkan, ya, kepada kita semuanya sebagai seorang muslim, ya, disyariatkannya puasa. Yang pertama, mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri.
Ini yang pertama. Jadi puasa itu adalah tarbiyah yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat Islam. Sholat 5 waktu, tarbiyah harian. Sholat Jumat, tarbiyah mingguan. Ibadah Ramadan adalah tarbiyah tahunan yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang takwa. Nah, yang pertama, di situ Allah mendidik kita manusia muslim dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan dirinya. Yang kedua, puasa itu membuat kita merasakan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan berpuasa kita lebih banyak bersyukur karena ternyata Masya Allah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, selama hidup ini, selama hidup kita, Allah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Maka di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, kita semakin mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, puasa adalah wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah. Puasa adalah jalan untuk mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan kita, ketakutan kita, kedekatan kita, keberharapan kita, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Yang keempat, puasa menahan lajunya godaan setan. Dengan kita berpuasa, maka insya Allah ya, setan itu pada bulan Ramadan dibelenggu oleh Allah, kecuali setan itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Maka di bulan Ramadan ini kita menahan diri ya, menahan diri dari godaan setan, dan puasa itu juga menahan lajunya godaan setan. Yang kelima, puasa menimbulkan rasa iba dan kasih sayang kepada kaum fakir dan miskin. Dengan beribadah puasa kita bisa merasakan bagaimana yang dirasakan oleh kaum fakir dan miskin ketika mereka mungkin susah untuk mendapatkan makan di hari itu. Ya, susah dalam kehidupannya, penderitaan yang dialami mereka, maka kita bisa merasakan yang di situ akan menimbulkan dalam diri kita rasa iba, rasa kasih sayang, sehingga kita memperbanyak amal-amal sedekah, yaitu menimbulkan sifat kedermawanan dari diri kita. Yang terakhir, puasa membersihkan badan kita dari elemen-elemen yang tidak baik, ya, dan juga membuat badan kita menjadi sehat. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah disyariatkannya puasa bagi kita sebagai umat muslim. Mudah-mudahan kita semuanya dapat menjalankan ibadah puasa di tahun 1443 Hijriah ini dengan semangat, dengan memberikan yang terbaik dari diri kita, dan mudah-mudahan puasa kita di tahun ini lebih baik dari puasa kita yang di tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan puasa ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqqu min rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.